Selamat pagi anak-anak yang terkasih. Hari ini kita mulai untuk pembelajaran kita dalam pembelajaran jarak jauh. Hari ini pembelajaran kita masuk di tema 7 subtema 2, kebersamaan di sekolah. Sebelum kita mulai belajar hari ini, kita membaca sebuah pesan di sini ya. Indahnya hidup dalam kebersamaan. Jika kita hidup dalam kebersamaan, dalam kerukunan, pasti kita akan menjalaninya penuh dengan keindahan. Ya, saling bekerja sama dengan teman, saling mengasihi, dan saling menyayangi. Nah, mari kita mulai pelajaran kita hari ini, keberagaman teman di sekolah. Ya, pada gambar ini ada anak laki-laki dan juga anak perempuan. Ya, di sini nampak jelas terlihat ada begitu banyak perbedaan di sini ya. Kita mulai dari yang pertama, ada yang bernama Siti, Edo, Dayu, Lani, Beni, Budi, Ita, Aldo, Reno, dan Ayu. Ya, di sini ada laki-laki, ada perempuan, ada yang berambut panjang, ada yang berambut pendek, ada yang memakai jilbab, ada yang memakai pita di rambutnya, ada yang dikucur dua ya. Kalau laki-laki pastinya yang berambut pendek ya. Ada yang berkulit hitam dan ada yang berkulit putih. Mari kita simak bersama. Di sekolah ada murid putra. Di sekolah ada juga murid putri. Edo, Beni, Budi, Aldo, dan Reno termasuk murid putra. Dan mereka memakai celana seragam ke sekolah. Rambut mereka pendek. Ya, anak laki-laki tentunya memiliki rambut yang harus dirapikan ya. Ketika di sekolah ya, rambutnya harus pendek, tidak boleh panjang ya. Nah, selanjutnya Siti, Dayu, Rani, Ita, dan Ayu termasuk murid putri. Mereka memakai rok seragam ke sekolah. Murid perempuan biasanya rambutnya diikat. Ada juga murid perempuan yang menggunakan kerudung. Sikap terhadap keberagaman teman di sekolah. Di sekolah ada murid putra. Di sekolah ada juga di sekolah ada murid putri. Di sekolah ada juga murid putra. Walaupun berbeda jenis kelamin, semua anak harus saling menghormati. Semua anak memiliki hak belajar yang sama. Semua anak juga memiliki kewajiban mematuhi aturan di sekolah. Ya, meskipun laki-laki atau putra atau putri, tetapi mereka harus saling menghormati, tidak boleh mengejek, ya, tidak boleh menghina. Kemudian kita juga semuanya memiliki hak dan kewajiban yang sama, yaitu belajar di sekolah bersama-sama, ya. Keberagaman suku bangsa teman di sekolah. Perhatikan contoh suku bangsa di Indonesia berikut. Di sini ada pulau atau kepulauan dan juga ada suku bangsa. Yang pertama itu adalah Sumatera, Kepulauan Sumatera ya. Suku bangsanya ada Batak, Toba, Nias, Melayu, Gayo, dan Karo. Sedangkan yang kedua di Pulau Jawa itu ada suku bangsanya ada Sunda, Jawa, Madura, Betawi, dan Baduy. Yang ketiga, Kepulauan Kalimantan itu ada Ngaju, Dayak, Banjar, Tidung, dan Punan. Yang keempat, Kepulauan Sulawesi, suku bangsanya ada Minahasa, Gorontalo, Mandar, Bugis, dan Toraja. Sekarang yang kelima, Kepulauan Papua.
Di sana ada suku bangsanya yaitu Asmat, Dani, Kowiai, Argoni, dan Mairasi. Yang terakhir yaitu Kepulauan Bali dan Nusa Tenggara. Suku bangsanya ada suku Bali, Sasak, Sumba, Rote, Flores, dan Sumbawa. Ya, anak-anak bisa melihat suku bangsa, kepulauan, dan juga apa saja yang ada di kepulauannya tersebut itu anak-anak bisa melihat melalui buku ataupun mencarinya di Google ya. Berikutnya, keberagaman makanan atau minuman kesukaan teman di sekolah. Makanan atau minuman kesukaan setiap orang berbeda. Kita tidak bisa memaksakan kesukaan kita kepada orang lain. Kita harus menghargai perbedaan tersebut. Walaupun berbeda, kita tetap dapat saling berbagi, ya. Jangan memaksakan kesukaan teman. Jika tidak mau makan makanan yang kamu sukai, tetapi teman kamu tidak suka, maka itu tidak perlu dipaksakan, ya. Pada gambar ini terlihat bahwa dari keempat anak ini memakan makanan yang berbeda ya, tapi mereka makan bersama dengan baik dan rukun ya. Tidak boleh memaksakan kehendak kemauan teman yang lain. Kata sapaan dalam fabel. Kata sapaan adalah kata yang digunakan untuk menyapa atau menegur seseorang saat berbicara langsung. Kata sapaan digunakan agar kalimat yang diucapkan terdengar lebih sopan. Nah, berikut bentuk-bentuk kata sapaan. Yang pertama, nama diri seperti Komang, Fitri, Jonas, dan Dedi. 2. Panggilan keluarga, yaitu kata yang digunakan saat berbicara dengan anggota keluarga seperti bapak, ibu, kakak, adik, dan paman. Yang ketiga, nama gelar atau profesi seseorang, yaitu nama jabatan atau julukan yang dimiliki seseorang seperti dokter, lurah, profesor, nyonya, tuan, dan nona. Nah, yang keempat, nama pelaku atau peserta, yaitu panggilan orang yang ikut serta dalam suatu kegiatan, seperti penonton, peserta, hadirin, dan pendengar. Nah, itu adalah bentuk-bentuk kata sapaan ya. Penulisan kata sapaan. Kata sapaan diawali dengan huruf besar. Contoh kalimat yang mengandung kata sapaan: selamat pagi Udin, ya. Kapan Bapak berangkat? Itu apa Bu? Silahkan duduk Dek, ya. Nah, di sini kata sapaannya tampak terlihat pada kata Udin. Kemudian ada kata Bapak, Bu, Dik. Ini termasuk kata sapaan ya. Kita bisa menggunakan kata sapaan ini menggunakan huruf besar ya. Awal kalimat juga menggunakan huruf besar. Nah, di sini ada nama orang. Nama orang termasuk kata sapaan. Mencari kata sapaan dalam dongeng. Bacalah dongeng Kiki dan Kiku pada buku paket halaman 73 sampai 75. Nah, kalimat yang dicetak tebal dan garis bawah merupakan kata sapaan pada penulisan berikut ini ya. Nah, selamat pagi matahari yang baik, sapa Kiki Rama. Di sini matahari itu termasuk nama orang ya, atau nama tokoh yang ada dalam cerita tersebut. Selamat pagi juga Kiki. Ho ho ho, pagi ini
Lagi-lagi kau bangun lebih pagi dariku, sahut matahari. Kiku, pernahkah engkau makan cacing? Tanya Kiki pada suatu hari. Nah, di sini kata Kiku digaris tebal dan ditulis tebal, itu termasuk kata sapaan ya. Lihat Kiku, Bu Ayam sedang mengais-ngais tanah. Tok-tok, ayo Kiki, ajak temanmu sarapan bersama, ajak Bu Ayam. Ya, ada cerita di sini cukup jelas ya, kata sapaannya sudah Bu Guru tuliskan ya, beri tanda garis bawah dan juga huruf besar, huruf tebal, maaf. Kiki, aku sudah makan cacing, jadi aku adalah burung sejati, kata Kiku. Menceritakan isi fabel berdasarkan gambar. Biasanya fabel dilengkapi dengan gambar. Hal-hal yang harus diperhatikan pada fabel yang bergambar adalah sebagai berikut. Pertama, gambar hewan yang terdapat dalam gambar. 2. Kegiatan yang dilakukan dalam gambar. 3. Ekspresi atau raut wajah hewan dalam gambar. 4. Urutan cerita sesuai gambar. Itu adalah hal-hal yang harus diperhatikan pada fabel yang bergambar ya. Menceritakan kembali isi fabel. Di dalam fabel berisi berbagai peristiwa yang dialami hewan. Untuk dapat menulis kembali isi fabel, perhatikan langkah-langkah berikut. Yang pertama, bacalah fabel dengan seksama. 2. Catat setiap peristiwa penting yang terjadi. 3. Urutkan peristiwa penting dari awal hingga akhir cerita ya. Jangan lupa ketika membaca dongeng fabel itu kita harus membacanya dengan baik, dengan cermat ya. Peristiwa penting yang terjadi di situ kita ingat-ingat ya. Kemudian urutan peristiwa itu ya kita ingat-ingat dari awal hingga akhir cerita. Penugasan hari ini, tugas yang pertama, kerjakan soal-soal yang ada di Google Classroom. Kedua, ya, tugas 2, kerjakan buku paket halaman 95. Kerjakan di buku latihan tematik. Tulislah dengan huruf tegak bersambung. Perhatikan penggunaan huruf kapital dengan benar. Nah, di sini Bu Guru berikan contoh dari buku dari buku paket halaman 94 ya, yang nomor 1 itu ada kata ayam jantan ya. Di sini contoh kalimatnya, bagaimanakah engkau bisa terbang ayam jantan ya. Di sini ayam jantan termasuk kata sapaan ya. Guru ulangi lagi. Bagaimanakah engkau bisa terbang ayam jantan? Ya, itu sebuah kata sapaan. Untuk halaman 95 anak-anak kerjakan kemudian nanti dikumpulkan di Google Classroom. Anak-anak, selamat belajar hari ini. Semoga Tuhan senantiasa beserta kita. Tuhan memberkati.